Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda bersama saya Sylvia Agustina dalam program Dialog Spesial yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dialog spesial kita kali ini akan berbincang dengan salah satu narasumber kita dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah, Bang Baroji. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke, baik Bang. Hari ini kita akan berbincang mengenai kondisi sektor pertanian kita di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, oke. Bang, mungkin bisa dipaparkan seperti apa sih kondisi sektor pertanian kita? Karena ini kan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, gambaran yang ada gitu. Secara umum sektor pertanian di Lampung Tengah kondisinya baik, stabil gitu. Kalau adanya terkendala di sana sini terkait distribusi pupuk, terkait masalah harga komoditi dari petani, itu juga saya pikir masih dalam batas wajar. Jadi saya pikir secara umum kondisi pertanian di Lampung Tengah baik. Oke. Berarti sektor ini masih menjadi tumpuan masyarakat kita ya Bang ya? Ya, karena memang ini menjadi komoditi prioritas dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini kita juga yang ada di legislatif ini bagaimana mendorong sektor pertanian ini agar ketahanan pangan ini tetap senantiasa terjaga, walaupun kemarin kita di akhir-akhir tahun kita sampai hari ini masih menghadapi El Nino. Iya, betul. Karena memang secara umum ada penurunan produksi di Lampung Tengah ini karena memang adanya El Nino kemarin gitu. Tapi saya pikir untuk di Lampung Tengah sendiri itu tidak jadi masalah. Oke, artinya kita masih aman ya Bang ya untuk kondisi produksi kita. Ya. Oke, baik Kita Bang. masih aman. Iya. Bang, kita kan selalu berupaya membangun sektor ekonomi, terutama dari sektor pertanian ini. Ya. Nah, dari amatan Abang, selama Abang duduk di kursi legislatif, bagaimana upaya Pemda yang telah melakukan dukungan untuk sektor pertanian kita? Ya, yang selama ini sudah dijalankan dan berjalan dari pemerintah daerah Lampung Tengah gitu, memberikan edukasi sampai kepada penyuluh pertanian, kepada petani, bahkan kelompok-kelompok wanita tani, semua itu dilakukan tentu dalam rangka kita menjaga ketahanan pangan di Lampung Tengah. Dan kita juga akui kalau untuk di Lampung Tengah sendiri kita masih dalam kondisi aman. Produksi maupun konsumsi itu masih balance. Cuman kan hari ini memang ini posisi musim tanam gitu. Mungkin karena musim tanam ini belum musim panen, jadi mungkin ada kesenjangan terkait harga, terkait pasokan bahan makanan yang hasil-hasil pertanian kepada Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Gitu. Berarti akibat El Nino tadi ada kemunduran panen di kita ya Bang ya? Ya, kita akui dengan adanya El Nino ini kita ada penurunan. Walaupun selama ini Lampung Tengah itu bisa dikatakan selalu surplus ya. Kita selalu surplus, cuman dengan kondisi El Nino ini memang kita akui hari ini banyak sawah-sawah tada hujan yang ada di Lampung Tengah ini yang sudah bisa ditanamin, ada juga yang belum bisa ditanamin dengan kondisi air yang masih tinggi. Jadi posisi ini juga menjadi dilema. Kita juga nggak bisa bicara banyak karena ini alam gitu, karena ini alam. Dan saya pikir tapi secara umum ketahanan pangan kita baik-baik saja. Oke, baik Bang. Tadi Abang sampaikan dari upaya-upaya Pemda seperti melakukan penyuluhan hingga ke tingkat petani Bang. Ya. Berarti selain dari sisi partisipasi pemerintah daerah, kemampuan kapasitas petani dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan usaha tani itu penting untuk didorong ya Bang ya? Ya, penting untuk didorong, bahkan pemerintah daerah itu kemarin makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami dari DPRD Lampung Tengah selalu mendukung, selalu mendorong. Karena memang itu menjadi prioritas terkait kita menjaga surplus pangan ini, ketahanan pangan ini gitu. Bahkan kita mungkin di angka 7-80% itu lahan kita itu ditanami dengan tanaman-tanaman pangan, padi, jagung, ubi kayu itu. Ada perkebunan mungkin di 10-20% lah. Gitu. Jadi saya pikir ini sudah baik.
tinggal bagaimana ke depan terkait apa yang dibutuhkan oleh petani itu betul-betul, baik itu pupuk subsidi atau ada pupuk-pupuk lain gitu sebagai bahan untuk mereka petani itu bisa berimprove gitu, bahwa kita tidak harus tergantung kepada pupuk subsidi itu sendiri dalam rangka kita meningkatkan hasil pertanian kita gitu. Iya, oke. Berarti kita mengurangi ketergantungan gitu ya, Bang ya. Dan saya pikir Selampung Tengah mereka juga sudah paham dengan adanya pupuk-pupuk kompos, dengan adanya pupuk-pupuk fermentasi itu menjadi alternatif lain dari para petani kita untuk bagaimana tetap menjaga kualitas produksi tanaman pangan kita. Iya, bahkan itu mendukung ketahanan iklim kita ya, Bang? Ya, karena saya pikir petani di Lampung Tengah sudah paham itu terkait apa yang dibutuhkan untuk tidak terlalu tergantung kepada pupuk subsidi sendiri gitu. Iya, oke, baik, Bang. Nah, ini kan dari sisi petani, dari Pemda kita sudah mengupayakan hal-hal yang terbaik nih untuk pertanian kita. Nah, kalau ke depan apa nih, Bang, gagasan dari Abang untuk sektor pertanian kita? Ya, kalau saya kan sebetulnya tahun lalu saya juga di Ketua Komisi 2 gitu, yang membidangi inilah gitu. Kami bermitra dengan termasuk Dinas Pertanian gitu. Kami selalu, sampai hari ini saya intens melakukan komunikasi dengan Dinas Pertanian, dengan pihak distribusi pupuk, baik dengan Petro, dengan Pusri, bahkan dengan distributor pupuk yang ada di Lampung Tengah. Kami selalu instan komunikasi apa yang menjadi kendala dan kami tetap melakukan pengawasan dalam rangka bagaimana pendistribusian pupuk subsidi ini betul-betul nyampe kepada masyarakat, walaupun kuota pupuk subsidi kita pada tahun ini, bulan-bulan ini oleh pemerintah pusat ada pengurangan yang cukup signifikan sampai di angka 40%, tapi bagaimana kita semua dinas instansi terkait itu bisa mencari cara agar kebutuhan petani ini tetap bisa kita cukupi, walaupun kita harus dengan cara-cara mungkin distribusi pupuk, jatah pupuk yang akan didistribusikan di bulan Juli, Agustus atau September itu bisa kita tarik untuk memenuhi musim tanam ini, karena di bulan-bulan itu kan bukan musim tanam gitu, biasanya mungkin juga dia masuki bulan musim kemarau, jadi saya rasa stok pupuk itu tidak akan mengganggu terkait kebutuhan petani apabila kita tarik kepada untuk mencukupi di saat musim tanam. Iya, oke, baik Bang, menarik sekali perbincangan kita soal masalah pertanian, terutama terkait dengan pupuk. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku.
pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda kembali bersama saya Sylvia Agustina dalam dialog spesial. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang Kabupaten Lampung Tengah bersama Bang Baroji. Oke Bang, tadi kita sudah membincang soal bagaimana potensi pertanian kita. Gitu. Tetapi belakangan ini beberapa bulan mulai dari akhir tahun sampai dengan sekarang stabilitas harga pangan kita sedikit terganggu. Gitu. Bagaimana amatan Abang tentang stabilitas pangan kita di Lampung Tengah? Ya, per hari ini sebetulnya Mbak Silvi, harga-harga bahan-bahan pokok kita naiknya cukup signifikan gitu. Jadi kami berharap gitu, semua unsur terkait masalah ini, karena ini juga menjadi sebuah kendala di tengah masyarakat. Bagaimana hari ini petani, masyarakat secara umum dalam rangka proses tanam gitu, tapi bagaimana mereka konsumsi mereka cukup tinggi terkait harga-harga bahan pokok, baik itu beras gitu, telur itu. Nah, saya berharap dinas terkait gitu, dalam hari ini Dinas Perdagangan, untuk bisa turun dengan Bulog begitu, melakukan operasi-operasi pasar demi menetralisir ini dan dapat bisa menstabilkan harga di bawah. Tentu itu juga menjadi ranahnya dari Dinas Perdagangan dengan pihak Bulog di Lampung Tengah ini untuk senantiasa melakukan operasi pasar terkait menyikapi masalah harga-harga yang cukup melonjak pada hari ini. Oke, baik. Selain komoditas beras, adakah komoditas lain nih Bang yang juga melonjak di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, ada beberapa komoditas itu. Ya, tadi saya sampaikan beras gitu, telur ini naik tinggi juga gitu, naiknya cukup signifikan gitu. Memang mungkin ini di luar prediksi. Mungkin juga di luar prediksi dari pemerintah pusat karena memang dalam posisi menghadapi situasi pemilu kemarin gitu. Dan kita petani secara umum juga sedang menghadapi musim tanam, jadi mungkin ini ada permainan lah dari pedagang, dari tengkulak dalam rangka distribusi bahan pangan ini, sehingganya ada kenaikan yang cukup signifikan terkait harga-harga yang ada di setiap pasar yang ada di Lampung Tengah. Dan ini tentu menjadi tugas kita semua, DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan senantiasa mendorong dinas terkait tadi, dari Dinas Perdagangan, dari Bulog, untuk selalu melakukan operasi pasar. Proses pemilu sudah selesai, sekarang rakyat ini sedang membutuhkan pangan yang bisa mereka konsumsi, yang bisa mereka dapatkan sesuai dengan kekuatan kemampuan ekonomi masyarakat gitu. Karena masyarakat hari ini lagi fokus dalam musim tanam, tentu kalau harga-harga itu tinggi gitu, itu juga akan mengganggu stabilitas pangan kita secara umum di Kabupaten Lampung Tengah. Oke Bang, baik, selain terkait dengan stabilitas pangan kita kan kalau dilihat dari data, kita memang surplus padi ya Bang ya, kita. Salah satu lokomotif pertanian untuk nasional penyuplai kita. Nah, beberapa waktu lalu Gubernur mendorong untuk pengawasan distribusi gabah kita untuk keluar daerah. Gubernur mendorong untuk gabah itu untuk diolah di Provinsi Lampung, lalu dikeluarkan dengan wujud beras. Nah, bagaimana Abang memandang hal ini? Saya pikir itu juga program yang baik, tapi belum maksimal itu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini, termasuk pihak-pihak dari Bulog sendiri dalam rangka menampung hasil komoditi padi dari petani itu untuk bisa ditampung oleh pemerintah daerah melalui Bulog, dan pada akhirnya nanti bisa diproduksi di daerah kita sendiri dan akan dikonsumsi oleh masyarakat di tempat kita sendiri. Kalau itu bisa dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah daerah, oleh Bulog, saya pikir peningkatan harga beras yang seperti hari ini itu tidak akan bisa terjadi. Diredam ya Bang ya. Oke. Artinya berarti Bulog harus aktif menyerap panen pertanian dari petani lokal kita ya Bang, itu kan menjadi ranah mereka gitu. Kita juga memutus rantai pergerakan para tengkulak ini yang biasa memainkan harga komoditi pertanian, hasil panennya petani itu sendiri, manakala Bulog turun tangan ini gitu. Ini yang belum terlihat maksimal khusus di Lampung Tengah ini. Oke, artinya hal itu penting untuk menata rantai tata niaga kita, khususnya di kabupaten. Karena sesuatu yang kita biarkan
tidak dalam kontrol daripada pemerintah daerah lagi sendiri, apalagi kita ini menjadi prioritas utama gitu kalau untuk komoditi pertanian ini demi menjaga ketahanan pangan. Saya pikir itu memang harus didorong untuk bisa maksimal dilakukan oleh pihak Bulog sendiri. Iya, oke, baik Bang. Kita sudah membicarakan dari sisi pasokan nih Bang, dari sisi pasokan. Ya. Nah, kita akan sedikit menyinggung dari sisi permintaan masyarakatnya nih, karena ini sudah menjelang Ramadan, pasti minat dari masyarakat akan naik terhadap produksi beras kita. Betul. Nah, adakah imbauan dari Abang agar masyarakat tidak panic buying nih, tidak menimbun pasokan kita sehingga bisa membantu mengontrol harga pangan kita? Ya, kita hanya mengimbau pada masyarakat secara umum untuk menjaga konsumsi, gitu, menstabilkan konsumsi, jangan terlalu foya-foya gitu, mohon maaf gitu dalam rangka kita mengkonsumsi bahan-bahan pangan, bahan-bahan pokok yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini, agar nanti di saat kita menghadapi bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri itu stok pangan itu secara umum masih bisa terjaga gitu, dan berharap dari Dinas Perdagangan sendiri betul-betul bisa mengkontrol ini, melakukan operasi pasar dari semua komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi komoditi-komoditi subsidi gitu. Mungkin hari ini nanti yang akan lebih banyak masyarakat mengkonsumsi di saat bulan Ramadan dan Idul Fitri ini. Tapi kita optimis ya Bang ya, bisa terkendali di bulan Ramadan. Siap, insya Allah kita sama-sama optimis karena kita pihak di Lampung Tengah ini eksekutif dan legislatif senantiasa saling bahu-membahu untuk bagaimana kita menjaga ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, baik, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya Bang. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan berbincang lebih banyak lagi mengenai Kabupaten Lampung Tengah bersama Bang Baroji. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety beltnya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda kembali lagi dalam program Dialog Spesial. Oke, Bang Baroji, kita sudah banyak sekali berbincang tentang pertanian Lampung Tengah, dari potensi sampai bagaimana berlangsungnya sektor pertanian kita di Lampung Tengah. Lalu kita akan membahas nih Bang, soal bagaimana sih sebenarnya kondisi kesejahteraan para petani kita saat ini. Kalau kita bilang tetap kita masih ada beberapa kendala, tapi selalu saya sampaikan secara umum di Lampung Tengah ini masih dalam batas baik ya, batas bagaimana petani masih, saya pikir juga masih bisa konsumtif, harga-harga jual komoditi masih dalam batas wajar walaupun memang ada
penurunan di sana sini, tapi yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu adalah infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian itu yang paling penting harus kita lakukan gitu. Pemerintah daerah harus komitmen dengan apa yang sudah menjadi programnya agar ini tetap bisa berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Anggaran itu memang harus lebih terfokus kepada pertanian. Itu kalau saya pikir itu. Ya, karena sektor pertanian kita menyumbang cukup besar Oh, pada ya. PDRB ya Bang Ya ya? betul itu betul sekali. Karena sektor pertanian kita itu selain menyumbang PDRB kita khusus di Lampung Tengah, juga bagaimana bisa menutupi menjaga ketahanan pangan yang ada di Lampung Tengah sendiri. Oke, baik Bang. Tadi Abang berbincang soal infrastruktur, pentingnya infrastruktur pertanian. Berarti dari sisi irigasi ya Bang ya, itu harus kita jaga termasuk dengan sarana produksi kita. Bagaimana amatan Abang terkait dengan sarana infrastruktur kita saat ini? Saya pikir masih belum maksimal ya. Saya pikir masih belum maksimal kalau kita pemerintah daerah mentargetkan swasembada gitu dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Saya pikir apa yang dilakukan terkait memberikan kontribusi sarana daripada infrastruktur pertanian itu sendiri kan semuanya itu saya pikir kurang maksimal gitu. Apa yang menjadi program pemerintah daerah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah di dalam visi misinya di saat mencalonkan diri itu saya pikir belum dilakukan dengan secara maksimal walaupun itu sudah dijalankan. Oke Bang. Bang, beberapa waktu lalu kita kan ada El Nino, nah itu sempat terganggu, salah satu faktornya adalah karena irigasi kita juga yang belum bisa mengaliri seluruh lahan pertanian yang ada di Provinsi Lampung. Nah itu kan kita saat ini ada punya beberapa bendungan Bang, tapi ada belum juga yang selesai. Bagaimana dorongan anggota DPRD nih untuk penyelesaian infrastruktur? Ya itu tadi, saya juga nanti kita bisa berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di Badan Anggaran untuk bisa memfokuskan ini ya anggaran kepada infrastruktur pertanian itu sendiri karena memang kondisi Lampung Tengah yang begitu luas, bagaimana ada irigasi, ada juga lahan-lahan yang hanya musiman gitu, bisa ditanam di saat musim-musim tertentu. Nah itu juga harus ada dorongan khusus daripada kita semua, dari pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait tentunya untuk bisa mendorong ini agar apa yang menjadi kebutuhan petani sesuai dengan kondisi lahan yang ada itu dapat terselesaikan melalui bagaimana dorongan kita dalam rangka memperbaiki infrastruktur pertanian itu sendiri. Oke, baik Bang. Selain dari sisi produksi, artinya kita harus menjaga harga gabah kita ya Bang ya supaya petani tetap. Makanya di situ Bulog harus hadir. Kalau tidak hadir di sini, saya pikir harga ini akan dipermainkan oleh para pedagang, oleh para tengkulak, sehingganya pemerintah daerah nggak bisa mengkontrol ini. Walaupun ini sudah dilakukan, tapi memaksimalkan kinerja daripada Bulog itu dalam rangka menampung hasil pertanian daripada petani, sekaligus mendistribusikan komoditi-komoditi pertanian kepada masyarakat di Lampung Tengah ini harus bisa baik gitu. Oke, jadi siklus ekonomi kita semakin membaik kalau semua pihak bekerja secara maksimal ya Bang. Kalau petaninya sejahtera, daerahnya insya Allah makmur. Iya, amin. Gitu. Jadi kita harus bisa mensejahterakan petani dulu, nanti biar bisa sejahtera semua karena memang sektor pertanian ini menjadi sesuatu yang cukup vital di Lampung Tengah itu sendiri dan saya pikir di Lampung secara umum. Iya, oke. Baik Bang, sektor pertanian kan vital nih untuk penyokong ekonomi kita. Tetapi Bang, permasalahan yang saat ini muncul adalah rendahnya minat anak muda di sektor pertanian nih, generasi penerus sektor pertanian. Bagaimana Bang supaya menumbuhkan minat tersebut di anak muda? Ya saya pikir itu juga nggak begitu sih gitu. Sebetulnya para kaula muda gitu, itu sebetulnya juga memiliki keinginan juga untuk bagaimana masuk ke dalam sektor pertanian itu. Maka tadi itu, bagaimana pemerintah daerah bisa memprogramkan ini, memberikan edukasi itu melalui dinas pertanian, melalui penyuluh-penyuluh pertanian, agar ini bisa instan terus disampaikan kepada masyarakat, kepada kaula-kaula muda gitu. Dan itu saya pikir asal itu kita bisa menyampaikan dengan baik, program itu juga harus dibarengin dengan semua
kebutuhan infrastruktur, kebutuhan petani yang ada di Lampung Tengah ini, saya pikir itu juga bukan menjadi sesuatu yang tidak mudah gitu. Itu mudah gitu. Tapi ya memang segala sesuatu itu demi memperoleh sebuah tujuan daripada program yang baik pasti membutuhkan juga tekad yang baik juga gitu, komitmen yang baik juga bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif agar ini bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan apa yang menjadi program dari pemerintah daerah Lampung Tengah sendiri. Oke, berarti program-program yang juga melibatkan para pemuda itu sangat penting, termasuk juga peningkatan teknologi pertanian kita ya Bang ya? Saya pikir banyak di Lampung Tengah ini anak-anak muda yang sudah mau mengambil jalur di pertanian. Nah, bagaimana ini harus pemerintah daerah harus paham, harus bisa menampung potensi-potensi muda ini dalam rangka menggerakkan stabilitas ketahanan pangan yang ada di Lampung Tengah tentunya. Oke, baik. Berarti dari berbagai sektor untuk menjaga kesejahteraan petani kita itu sangat penting juga untuk perekonomian kita. Ya. Baik Bang Baroji, setelah perbincangan kita tadi, adakah yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Lampung Tengah? Terkhusus untuk masyarakat petani, saya hanya berharap kita sedang menghadapi musim tanam. Secara umum kita juga sedang menghadapi bulan Ramadan, menghadapi Idul Fitri. Harapan saya untuk senantiasa menjaga konsumsi kita terkait kebutuhan kita sehari-hari, bukan berarti kita ibaratnya menghalangi, tapi agar ketersediaan ini tetap terjaga, baik ketersediaan daripada komoditi bahan-bahan pokok maupun ketersediaan daripada masyarakat sendiri sebagai konsumen itu betul-betul dijaga, dan berharap kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, melalui Bulog untuk bisa turun ke pasar, melakukan operasi-operasi pasar agar kestabilan harga ini bisa terjaga, apalagi kita sedang menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin itu saja, salam sehat, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bang Baroji sudah menyempatkan waktunya siang hari ini. Demikian pemirsa dialog spesial kita kali ini. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.